Jarak tempat ini dengan Kota Mamuju sendiri berkisar antara 90 hingga 100 km. Saya Neliawati, Saya Asmuni, Saya Kasmi, Saya Rahmawati SAG, guru mata pelajaran matematika di SMP Negeri 6 Tomo. guru mata pelajaran IPA di SMP Negeri 6 Mamuju. tutor bahasa Inggris di PKBM Opkori, guru honorer kelas 1 di SDN Kecil Dato. Baru satu laptop yang digunakan, itu pun hanya dipegang oleh operator. Jumlahnya kelas 5 berapa orang sayang? 5. Jumlahnya 5 orang. Yang hadir cuma 2 orang, 3 orang. Yang 2 sakit, yang 2 1 sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara, pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka atau IKM telah dilaksanakan di sebagian sekolah di seluruh Indonesia, mulai dari tingkat sekolah dasar sampai tingkat lanjutan atas. Ada beberapa sekolah yang telah dianggap berhasil dalam melaksanakan kurikulum tersebut. Ketidakberhasilan mungkin karena sumber daya manusia yang belum mumpuni atau daya pendukung berupa infrastruktur yang belum terlalu baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang berada di salah satu puncak di Kecamatan Tomo ini. Ini adalah daerah yang terletak antara Mariri dengan Leling. Ini merupakan desa terjauh di Kabupaten Mamuju ini. Jarak tempat ini dengan Kota Mamuju sendiri berkisar antara 90 hingga 100 km. Kegiatan ini saya laksanakan dalam rangka kegiatan supervisi kurikulum merdeka atau IKM. Dan seperti apa pelaksanaan di SMP 6 Tomo ini? SMPN 6 Tomo adalah sekolah yang menerapkan IKM dari 8 SMP di Kecamatan Tomo, Kabupaten Mamuju, berjarak lebih dari 100 km dari Kota Mamuju, terletak di Desa Leling atau tepatnya kurang lebih 20 km dari ibu kota Kecamatan Tomo. SMP 6 Tomo adalah satu-satunya SMP dari 8 SMP di Kecamatan Tomo yang menerapkan IKM dan memilih opsi mandiri belajar. Tetapi karena sekolah tersebut belum terjangkau jaringan internet, maka tentu saja banyak kendala yang dihadapi, terutama dalam mengakses sumber belajar di PMM. Jarak penyedia layanan internet dengan Leling berkisar 20 km, sehingga untuk mengakses internet, guru biasanya mencari tempat-tempat yang tinggi atau berusaha mendekati tower penyedia layanan. Perkenalkan, saya Gunawan, Kepala Sekolah di SMP Negeri 6 Tomo. Kami membina siswa sebanyak 59 orang, tenaga pendidik 4 orang, dan saya sendiri juga mengajar
mata pelajaran IPS, dan mata pelajaran pendidikan agama Kristen. Sekolah ini dibangun pada tahun 1999 dengan luas 452 meter bujur sangkar. Terdiri atas 3 kelas dengan keseluruhan siswa 58 orang dan 14 orang yang menerapkan kurikulum merdeka. Saya Neliawati, guru mata pelajaran matematika di SMP Negeri 6 Tomo. Dengan adanya supervisi ini, kami bisa jauh lebih tahu tentang apa sih itu kurikulum merdeka. Kami guru di SMP Negeri 6 Tomo belum memiliki komunitas belajar. Kami guru di SMP Negeri 6 Tomo belum mengikuti seri webinar dari Kemdikbud Ristek. Kami guru di SMP Negeri 6 Tomo belum memahami pembelajaran berdiferensiasi. Kami harap semoga ke depan jika sudah ada jaringan internet, kami guru di SMP Negeri 6 Tomo bisa lebih maksimal dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka. SMPN 6 Mamuju terletak sekitar 3 km dari pusat kota Mamuju, arah ke timur melalui Simpan 5 kali Mamuju. Meskipun terbilang dekat dari kota Mamuju, tetapi SMP ini jauh dari kebisingan kendaraan karena terletak jauh dalam perkampungan. SMPN 6 Mamuju dibangun di atas ketinggian dengan luas 8.000 meter bujur sangkar, dibangun pada tahun 2015. Untuk sampai di sekolah ini harus melewati jembatan gantung yang sempit yang tidak bisa dilewati oleh kendaraan roda 4, dan setelah melewati jembatan gantung masih harus melewati lorong sempit dan puluhan anak tangga yang terbuat dari beton semen. Pelaksanaan supervisi implementasi kurikulum merdeka atau IKM melibatkan kepala sekolah dan 4 guru mata pelajaran, yakni mata pelajaran IPA, mata pelajaran prakarya, IPS, dan bahasa Inggris. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 16 November 2022, berjalan lancar dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asmuni, guru mata pelajaran IPA di SMP Negeri 6 Mamuju. Kami sangat berterima kasih dengan diadakan supervisi implementasi kurikulum merdeka ini, karena dengan supervisi ini kami jadi mengetahui ketercapaian apa saja yang telah kami laksanakan di dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka, dan kendala-kendala apa saja yang kami temui ketika melaksanakan kurikulum merdeka. Adapun kendala-kendala yang kami hadapi ketika melaksanakan kurikulum merdeka yaitu yang pertama, sebagian besar guru di SMP Negeri 6 Mamuju belum mengikuti seri webinar dari Kemendikbud Ristek. Yang kedua, sebagian besar guru di SMP Negeri 6 Mamuju belum bergabung pada komunitas belajar antar sekolah. Dan yang ketiga adalah sebagian besar guru belum memahami tentang pembelajaran berdiferensiasi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Kecil Dato yang terletak di Desa Sampaga ini dibangun pada tahun 1984. SD yang tergolong sudah lama ini berada kurang lebih 10 km dari ibu kota Kecamatan Sampaga. Sekolah ini berada di pinggiran Selat Makassar dan dibangun di atas lahan seluas 1.222 meter bujur sangkar.
terdiri atas 6 kelas, tercatat siswa secara keseluruhan hanya 38 orang, dan siswa yang mengikuti IKM yakni kelas 1 dan kelas 4 hanya berjumlah 11 orang. Apa saran Bapak, terutama berhubungan dengan pelaksanaan IKM di sekolahnya Bapak ini? Dengan adanya IKM ini yang masih baru, tentu kami sangat membutuhkan sekali sarana dan prasarana yang menjadi hambatan di sekolah kami, terutama tentang laptop, karena ini sangat kurang sekali. Di sekolah kami ini baru 1 laptop yang digunakan, itu pun hanya dipegang oleh operator saja. Siapa? Dia kelas berapa dia? 6. Kelas 6 juga. Kembar ya? Oh. Siapa? Alil. Kenapa kepalanya kok gatal-gatal? Kerjanya bapaknya apa, Alil? Empang. Kerja empang. Oh, bapaknya empang ini, Alil. Di mana rumahnya, Lil? Itu sana. Di sana ya. Kuning. Mana? Ada situ kesini aja Lil. Sendiri di tengah empang. Yang kembar ini mana? Tinggal di mana sayang? Sana. Di sana. Oh, di tengah empang juga. Ada situ empang sama ada di jembatan. Dekat jembatan. Kerjanya bapak? Hanya empang. Kerja empang. Sejak gempa yang melanda Mamuju 15 Januari 2021 tahun lalu, penduduk Dato yang tadinya menetap di seputaran SD Dato ini banyak yang memilih alternatif berpindah ke daerah lain karena kekhawatiran terjadinya tsunami yang akan melanda daerah mereka. Faktor inilah penyebab berkurangnya siswa di SD kecil Dato ini. Saya Rahmawati SAG, guru honorer kelas 1 di SDN Kecil Dato. Masalah yang saya alami sekarang ini, sejak adanya COVID-19, KKG sudah tidak aktif lagi. Mengusulkan agar kegiatan KKG diaktifkan kembali sehingga guru lebih memahami terutama apa itu IKM. PKBM atau Pusat Kegiatan Belajar Mengajar yang terletak di Desa Bunde bernama PKBM Apkori didirikan pada tahun 2018, dibangun di atas lahan seluas 12 kali 30 meter. PKBM ini membina paket A, paket B, dan paket C serta taman baca. Sekarang PKBM ini telah membina 12 orang untuk IKM dan keseluruhan telah membina 235 orang. Cara penyampaian materi oleh tutor adalah dengan pemberian modul dari modul ke-1 sampai modul ke-12. Siswa hanya dituntut menyelesaikan modul dan tidak dibatasi oleh kelas. Dilaksanakan secara online. Di PKBM Apkori ini tidak mengenal kenaikan kelas, tetapi kenaikan tingkat. Tutor pembina direkrut dari guru SMA Sampaga dan guru SMP yang berdomisili di sekitar PKBM tersebut. Kini tutor yang membina sudah sebanyak 10 orang. Saya Kasmi, tutor bahasa Inggris di PKBM Apkori di Dusun Bunde, Desa Bunde, Kecamatan Sampaga. Hari ini kami telah melakukan supervisi implementasi kurikulum Merdeka atau dikenal dengan IKM. Dari supervisi yang telah kami lakukan bersama dengan Bapak Pengawas, kami telah mengetahui hal-hal yang telah terlaksana dan hal-hal yang belum terlaksana di PKBM kami.
Adapun beberapa hal yang belum terlaksana di PKBM kami, pertama, komunitas belajar belum berjalan dengan baik dan belum memahami pembelajaran yang berdiferensiasi. Di samping itu, adapun hal-hal yang telah berjalan dengan baik, yang pertama, webinar dan PMM sudah berjalan dengan baik. Kedua, PKBM sudah memiliki forum komunikasi baik tingkat kabupaten maupun di tingkat nasional. Dan PKBM kami juga sudah menjadi salah satu anggota forum nasional. Salah satu permasalahan yang dirasakan oleh sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka pada tahun ini adalah pengadaan jaringan internet yang belum merata. SDKP Dasi misalnya, yang dibangun sejak tahun 1985 ini sampai sekarang belum menikmati adanya sinyal seluler, terlebih lagi dengan jaringan internet. Padahal sekolah ini telah menerapkan IKM atau implementasi kurikulum merdeka. Sekolah ini berjarak sekitar 30 km dari jalan provinsi. Sudah barang tentu kurikulum ini tidak terlaksana dengan baik sebagaimana yang diharapkan. Komunitas belajar, platform Merdeka Mengajar, webinar, pembelajaran berdiferensiasi, kesemuanya belum ada yang terlaksana. Nisa. Cantiknya Nisa. Ini siapa? Nah? Uni. Kelas 5 juga ya. Jumlahnya kelas 5 berapa orang sayang? 5. Jumlahnya 5 orang. Yang hadir cuma 2 orang, 3 orang. Yang 2 sakit, satu sakit, yang satu pergi kebunnya. Udah pergi kebunnya tuh. Di rumah. Begitu tiap hari. Iya. Ya, sepi kita. Mana pelek guru tak? Selalu jadi belajar di. Dari 6 kelas yang tersedia, sekolah hanya membina siswa keseluruhan sebanyak 52 orang dan 15 orang yang menerapkan kurikulum merdeka. Dibina oleh 6 orang termasuk kepala sekolahnya. Paling tidak kekurangan yang didapatkan selama pelaksanaan supervisi kurikulum merdeka di sekolah-sekolah akan menjadi acuan bagi kita dari mana kita berkembang. Semoga video tadi bisa menginspirasi agar menjadi acuan bagi kita untuk pengembangan kurikulum merdeka ke depan. Terima kasih. Saya Mursidin, pengawas SMP Kabupaten Mamuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.